down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Rahmanur Hafiza. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari MTCNA ya teman-teman, atau Mikrotik Certificate Network Associate. Namun pada kali ini kita menuju ke bab 3, yaitu Networking Models. Nah, jadi ada 8 pembahasan yang akan saya bahas ya teman-teman. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu konsep networking models. Nah, jadi konsep networking ini layar jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diberlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models ya teman-teman. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, jadi di sini terdapat 3 vendor ya teman-teman. Vendor 1, IBM, dan vendor 2. Bagaimana sih 3 vendor ini dapat berkomunikasi? Nah, jadi setiap vendor itu harus memiliki aturan yang sama agar dapat berkomunikasi. Sebelum metode networking ini ada, jadi setiap vendor ini memiliki model sendiri-sendiri ya teman-teman. Salah satu contohnya yaitu ini, IBM pada tahun 1974. IBM ini IBM ini mengeluarkan ini teman-teman, SNA, yaitu Sistem Arsitektur Networking. Nah, lalu Open Networking Models. Di sini ada 2 Open Networking Models ya teman-teman. Yang pertama ada OSI model yang didirikan oleh ISO atau International Organization for Standardization, dan yang kedua ada TCP/IP model yang didirikan oleh DoD atau Department of Defense ya teman-teman. Nah, masuk ke materi yang berikutnya. Di sini teman-teman bisa mencari https jamcorner.wordpress.com ya teman-teman. Jadi di sini itu kalian bisa membaca, memahaminya seperti itu ya teman-teman. Nih, jadi networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Nah, secara sederhana ini networking model ini disebut jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, dari hal tersebutlah di sini fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana sih caranya? Yaitu caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Nah, dengan demikian dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, ini yang menggunakan networking model ya teman-teman, terlihat rapi sekali, sedangkan ini yang tidak menggunakan sangat berantakan ya teman-teman. Jadi kita itu lebih apa itu namanya teman-teman, lebih baik menggunakan
ini networking model agar proses belajar kita menjadi efisien dan lebih tertata ya teman-teman, lebih terstruktur. Karena kalau tidak menggunakan networking model akan acak-acakan seperti yang ada di sini. Nah, di sini juga ada ini ya teman-teman, fungsi jaringan komputer sudah berjalan nih, bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami ini kalau menggunakan networking models. Nah, lanjut pada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu TCP IP model. TCP IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu bisa menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer. Ini teman-teman, application, transport, internet, dan network access. Namun, penerapan dalam real network TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, lanjut ya teman-teman. Pada pembahasan selanjutnya yaitu TCP IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberi service ke application layer atau transport data ya teman-teman. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Di sini ada dua perbedaan protokol TCP dan UDP. Nah, kalau TCP itu digunakan untuk IP karena support error checkingnya. Nah, lalu UDP itu digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, di sini salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism ya teman-teman. Di sini ada ilustrasi gambar tentang TCP error recovery. Nah, di mana klien tersebut merequest website.com kepada web server ya teman-teman. Nah, lanjut pada materi selanjutnya yaitu TCP IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini ada pengertian addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, addressing ini sendiri dibagi menjadi dua yaitu IPv4 yang pengalamatannya 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit ya. Jumlah maksimal hostnya yaitu 4,269,296. Nah, yang kedua ada IPv6. Pengalamatannya 128 bit. IPv6 ini terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit ya teman-teman. Nah, terus jumlah maksimal hostnya itu 340,282 dan ini selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini juga ada ilustrasi tentang ini ya teman-teman. Jadi ini routing yaitu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk
sampai tujuan. Ini ya teman-teman, ilustrasi dari networking routing yang bekerja layaknya kantor pos. Nah, lanjut pada materi berikutnya yaitu TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FJS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery ya teman-teman. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device ya teman-teman. Nah, langsung pada materi selanjutnya itu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya ya teman-teman. Jadi decapsulation itu sebaliknya dari encapsulation ya teman-teman. Nama of TCP/IP messages layer, messages ya teman-teman. Jadi ada application layer, dihubungkan ke data, lalu transport layer, dihubungkan ke data, lost TCP header, lalu dihubungkan ke segmen dan sebagainya ini teman-teman. Lalu ada layer terakhir ya teman-teman, yaitu physical layer dengan bit 0.0.1 ya teman-teman. Pada materi terakhir yaitu OSI model, yaitu OSI model konsep. Untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Pertama ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, dan lalu data link layer dan physical layer ya teman-teman. Jadi di sini juga ada low layer. Low layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, di sini gambar sini ada segmen, IP paket, frame, dan bit. Lalu di sini ada L7 PDU, yang kedua L6 PDU, yang ketiga ada L5 PDU, yang keempat ada ini L4 PDU, yang kelima ini yang kelima sampai ke-7. Jadi ini kelima sampai ke-7 itu ada, ini disebut upper layer ya teman-teman. Jadi upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir ya teman-teman. Nah, sepertinya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, Dinda Rahmanur Hafiza. Terima kasih kalian semua sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.